Menkumham Supratman Andi Aktas tegaskan bersikap adil dalam menghadapi dualisme kepengurusan partai politik. Viral di media sosial, sejumlah pendaki hampir dihantam material erupsi Gunung Dukono. Nyoman Nuarta, desainer Istana Garuda IKN, jawab kritikan karyanya dicibir mirip kelelawar. Halo, selamat siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Ayu Jelita. Inilah laporan 8 siang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas mengaku akan bersikap adil dalam menghadapi dualisme kepengurusan partai politik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Supratman membantah anggapan bahwa pergantian posisinya bernuansa politis karena menggantikan posisi Menteri dari PDIP, Yasona Lauli. Supratman Andi Aktas mengaku akan bersikap adil dalam menghadapi dualisme kepengurusan partai politik. Sekarang lagi ribut-ribut semua karena memang lagi musimnya, menyangkut semua partai politik itu lagi munas, lagi kongres, muktamar. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan, kebetulan aja jadi bersamaan dengan itu, tapi nggak ada arahan khusus dari Presiden terkait hal itu. Nggak ada masalah kan dengan semua partai-partai yang lagi akan bermunas, berkongres, bermuktamar, semua adem-adem aja, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi nanti kita akan lihat, tentu Kementerian Hukum dan HAM akan objektif untuk melihat itu. Ya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo melantik 7 nama yang menempati sejumlah posisi Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari 3 menteri, 1 wakil menteri dan 3 kepala badan. Di antaranya Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham. Demikian laporan Fani Agnia Yudis Aldani, Garuda TV. Sementara Menteri Investasi dan Kepala BKPM Ruslan Roslani memastikan siap mencari investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dan akan berkoordinasi dengan menteri terdahulunya, yakni Bahlil Lahadalia, untuk mempercepat investasi di Ibu Kota Nusantara. Sebagai Menteri Investasi, ya kita akan mencari investasi sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, itu di IKN dan juga tentunya di manapun wilayah di Indonesia. Jadi itu adalah tugas dari Menteri Investasi. Pak, terkait 2 bulan lagi, Pak, untuk realisasi investasi di IKN sendiri, strateginya bagaimana untuk? Ya, mungkin saya belum bisa berbicara lebih panjang ya, karena saya mesti komunikasikan dulu dengan Menteri Investasi sebelumnya supaya langkah-langkah ini bisa menjadi lebih teratur, terstruktur, dan investasi itu bisa masuk di IKN dan juga di seluruh wilayah di Indonesia. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan peran Kantor Komunikasi Kepresidenan layaknya koordinator juru bicara Presiden. Hasan mengungkap nantinya akan ada juru bicara Presiden lain dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Ini adalah sebuah lembaga baru, kantor baru di kantor kepresidenan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Presiden soal-soal komunikasi ya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis Presiden dan program-program prioritas Presiden ya. Jadi ini mungkin akan ada beberapa tugas dan fungsi yang memang terkait dengan komunikasi, tapi fokusnya sama kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kalau kita baca perpresnya, memang Kepala Kantor ini akan berperan sebagai koordinator juru bicara Presiden. Tapi selain Kepala Kantor, juga nanti akan ada juru bicara lain yang ditunjuk sendiri oleh Presiden. Tapi nanti berkantor di kantor ini. Jumlahnya bergantung kepada kebutuhan Presiden. Jadi jumlahnya tidak ditentukan.
sesuai dengan kebutuhan presiden nanti. Apakah butuh 5, butuh 4, butuh 6, dan sebagainya, itu tergantung kepada kebutuhan presiden. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan optimalisasi peningkatan lifting migas sesuai perintah Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Serah terima jabatan Menteri ESDM digelar di kantor Kementerian ESDM Jakarta Pusat Senin siang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan menuntaskan beberapa persoalan di Kementerian ESDM dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Menteri ESDM sebelumnya. Selain itu, Bahlil menyatakan sisa waktu 2 bulan ini akan fokus optimalisasi peningkatan lifting minyak migas berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kabinet sekarang tidak lama, maksimal 2 bulan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi satu hal yang saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah kita kerjasama aja yang baik. Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik tolong kasih sampaikan kepada saya. Memori tugas sudah ada, dan saya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Arifin secara baik dan penuh rasa tanggung jawab. Saya hanya fokus pada sisa waktu ini, perintah Bapak Presiden Jokowi dan perintah Bapak Presiden Pak Prabowo, tadi saya soal ke beliau pagi hari, adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin terkait dengan optimalisasi peningkatan lifting minyak kita terhadap sumur-sumur idle yang sudah diberikan oleh SKK Migas. Sementara itu, Bahlil Lahadalia terharu dan menangis saat memperkenalkan Menteri Investasi Kepala BKPM Ruslan Ruslani kepada jajaran staf Kementerian Investasi BKPM. Saya punya keyakinan dia lebih baik daripada saya. Kepada semua teman-teman, saat serah terima jabatan, pejabat lama Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia terharu dan menangis saat memperkenalkan Menteri Investasi Kepala BKPM Ruslan Ruslani kepada jajaran staf Kementerian Investasi BKPM. Saat itu Menteri Investasi Kepala BKPM yang baru Ruslan Ruslani menghampiri dan menenangkan Bahlil dalam acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Bahlil mengatakan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo berhasil mengubah BKPM menjadi Kementerian Investasi BKPM untuk pertama kalinya di era pasca reformasi. Saat ini Bahlil Lahadalia ditugaskan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri baru Kementerian Investasi dan Kepala BKPM, tolong saya cuma titip satu, bantu Bang Ruslan. Jangan ada gerakan tambahan, ya. Tolong lihat Bang Ruslan seperti. Sementara itu DPR RI menilai reshuffle menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang 2 bulan akhir masa jabatannya merupakan bentuk transisi ke pemerintahan yang baru. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai 3 menteri dan 1 wakil menteri yang dilantik berpeluang melanjutkan jabatannya di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Rahmat Gobel mengatakan pergantian menteri jelang 2 bulan masa berakhirnya pemerintahan Jokowi Ma'ruf merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden. Alasan kenapa ada pergantian menteri pada saat sekarang. Ya, ini kan mungkin 2 bulan menjelang pelantikan, apa dinilainya nggak terlalu cepat atau seperti apa sih Pak? Saya kira makanya saya katakan tadi adalah itu saya kira presiden mempunyai alasan-alasan kenapa adanya pergantian tersebut. Ya kan, itu aja yang saya lihat. Sementara Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan reshuffle menteri menjadi bagian dari model transisi pemerintah lama ke pemerintahan baru. Ya memang hak prerogatif presiden memiliki kewenangan dan mungkin saja ini model transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Ya, by prinsip presiden punya kewenangan mutlak kapanpun. Ya karena itu kewenangan murni presiden, kita tidak bisa komentar apa-apa. Presiden punya kalkulasi dan prerogatif digunakan, ya sudah nggak ada komen apapun, kita nggak bisa memiliki
analisis atau apa itu murni wewenang presiden mutlak. Ada kesan untuk Sebelumnya Presiden Joko Widodo melantik 7 nama untuk menempati sejumlah posisi di Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV. Calon Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim telah mendapatkan dukungan 469 dari 558 pemilik suara di DPD tingkat 1 dan DPD tingkat 2 Golkar. Usai mendaftarkan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil optimis lolos tes verifikasi data dan keluar sebagai kandidat satu-satunya calon Ketua Umum Partai Golkar di Munas 11 Partai Golkar. Bahlil mengaku telah menguasai 80% suara pemilih Partai Golkar untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Dari total suara pemilih, kemudian PDLT, dan juga mengikuti diklat-diklat pada tingkatan berjenjang sampai dengan DPP. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014 dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Idrus Marham dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Pemirsa, Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional di Jakarta Convention Center mulai tanggal 20 hingga 21 Agustus 2024. Agenda Rapimnas salah satunya membahas terkait pengunduran diri Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar. Dan untuk mengetahui jalannya Rapimnas Partai Golkar, kami sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Raisa Oktaviani. Raisa, apa saja yang menjadi fokus utama dalam pembahasan Rapimnas Partai Golkar? Silahkan Raisa dengan laporan Anda. Selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Untuk rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Golkar tadi sudah dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo dan juga pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Di mana tadi kalau kita lihat untuk Rapimnas ini juga sudah selesai dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh 500 peserta yang terdiri dari pengurus pleno, kemudian juga Dewan Pembina, Dewan Etik, hingga organisasi sayap Partai Golkar, Ayu dan juga pemirsa. Dan kalau kita ikuti jalannya Rapimnas ini setidaknya ada 4 poin yang sudah diputuskan dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar. Yang pertama adalah terkait dengan agenda Rapimnas itu sendiri, kemudian terkait dengan pengesahan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dan yang selanjutnya adalah memutuskan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, dan yang terakhir adalah membahas terkait dengan materi ataupun jadwal berkenaan dengan musyawarah nasional atau Munas Partai Golkar yang rencananya akan dibuka pada hari ini mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, Ayu dan juga pemirsa. Kemudian kalau kami ikuti terkait dengan jalannya Rapimnas, dalam sambutannya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo ini juga menyampaikan bahwa urgensi dari Rapimnas ini sendiri adalah karena mengingat sudah memasuki agenda kenegaraan yang sebentar lagi ini akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Untuk itu Rapimnas dan juga Munas dari Partai Golkar ini untuk kemudian menyatukan visi dari keluarga Partai Golkar untuk kemudian mengoptimalkan peran Partai Golkar dalam pembangunan nasional. Selain itu bisa kami sampaikan bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ini akan dibuka musyawarah nasional Partai Golkar yang akan diselenggarakan hingga esok Selasa 21 Agustus 2024, dan nanti pada agenda musyawarah nasional ini akan dibahas terkait dengan pengganti dari Erlangga Hartarto yang sama-sama kita ketahui bahwa pada Senin malam ini sudah ada 2 sosok yang mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, yaitu adalah Ridwan Hisyam dan juga
Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri ESDM begitu. Dan kalau kita mengikuti juga bahwa dari steering komite Partai Golkar ini menyebutkan sosok yang lolos verifikasi untuk kemudian menjadi calon ketua umum Partai Golkar adalah Bahlil Lahadalia. Karena kalau Bahlil Lahadalia ini juga sendiri menyatakan dirinya sudah mendapatkan dukungan lebih dari 80% pemilik suara. Itu artinya dia sudah memiliki 469 dari total 558 pemilih yang terdiri dari DPD tingkat 1, DPD tingkat 2 dan juga organisasi saya Partai Golkar. Sehingga nanti pada Munas Partai Golkar ini akan dibahas ataupun mengesahkan calon ketua umum Partai Golkar yang menggantikan Erlangga Hartarto adalah Bahlil Lahadalia. Dan kita akan nantikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kedatangan dari Bahlil Lahadalia untuk mengikuti Munas Partai Golkar, dan juga kita akan mengikuti pada esok hari terkait dengan Munas yang rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Presiden terpilih pada Pilpres 2024 yaitu Prabowo Subianto. Sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan, Ayu, dari Jakarta Convention Center. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Raisa Oktaviani melaporkan langsung dari kawasan JCC di kawasan Senayan, Jakarta. Dan selamat kembali bertugas, Raisa. Kimples deklarasi Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Untuk mengetahui selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Apriansyah. Apri, apakah Hasto telah memenuhi panggilan KPK dan hari ini ia akan diperiksa dalam kasus Harun Masiku atau DJKA? Silakan Apri. Baik, Ayu dan juga pemirsa, memang benar hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Tadi Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK dan tiba di Gedung Merah Putih KPK ini pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Roni Talapesi dan juga Johannes Tobing. Untuk terkait pemeriksaan hari ini, Hasto Kristianto diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, begitu Ayu dan juga pemirsa. Tadi sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan sedikit keterangan kepada awak media bahwa ia hadir di Gedung Merah Putih KPK ini akan memberikan keterangan secara sebenar-benarnya begitu. Dan juga tadi awak media bertanya ada berkas apa saja yang dibawa dalam pemeriksaan saksi di kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan ini. Hasto Kristianto menjelaskan ia tidak membawa berkas apapun, bahwa nantinya ia akan benar-benar bersaksi dan menjelaskan kesaksiannya dengan sejujur-jujurnya begitu Ayu dan juga pemirsa. Dan perlu diketahui juga bahwa pemanggilan Hasto Kristianto di Gedung Merah Putih KPK ini sudah kedua kalinya, namun Hasto Kristianto baru pertama kalinya menghadiri kesaksiannya di Gedung Merah Putih KPK ini karena sebelumnya Hasto Kristianto mangkir dari panggilan KPK untuk menjadi saksi di kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Dan adapun pemanggilan Hasto Kristianto sebelum-sebelumnya itu merupakan Hasto memberikan kesaksian terhadap kasus Harun Masiku, begitu Ayu dan juga pemirsa. Perlu diketahui juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat ini terus mengusut tuntas begitu dari kasus DJKA ini, karena pada tanggal 22 Juli hingga 2 Agustus 2024 lalu KPK telah menggeledah di wilayah Jawa Timur yaitu terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan DJKA. Selain itu juga KPK telah dan juga akan memeriksa begitu kasus dugaan korupsi terkait pembangunan perawatan jalur kereta api di wilayah Jawa, baik itu Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, Jawa bagian barat, Sumatera dan juga Sulawesi. Untuk saat ini Ayu dan juga pemirsa, Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait dugaan kasus korupsi DJKA. Kita akan terus menanti bagaimana hasil dari pemeriksaan Hasto Kristianto. Nantinya kami akan mengupdate apa hasil dari pemeriksaan ini. Sementara demikian, Ayu, yang dapat kami laporkan langsung kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Apri atas laporan Anda. Kita tunggu update selanjutnya terkait pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan selamat kembali bertugas, Apri. Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Deklarasi itu digelar di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 10 Agustus 2024. Ada 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Kedua belas parpol itu sepakat mendukung politisi Golkar Ridwan Kamil dan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah petinggi dari Partai KIM Plus turut memberikan sambutannya, diawali Sekjen Partai Golkar Lodwig Federich Paulus, kemudian Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha, Presiden PKS Ahmad Syaiqo, hingga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Untuk dapat mendokumentasikan momen ini dengan tenang dan secara tertib. Sementara itu, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menjelaskan visi atau tagline miliknya dan Suswono, yaitu Jakarta Baru, Jakarta Maju. Visi tersebut tak terlepas dari ibu kota negara yang berpindah ke IKN di Kalimantan Timur.
Bakal calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil mengatakan dirinya bersama calon wakil gubernurnya Suswono akan membangun kembali imajinasi soal eksistensi Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ridwan Kamil mengatakan reimajinasi itu adalah Jakarta baru. Meski sudah tak lagi menjadi ibu kota negara, Ridwan Kamil meyakini akan ada kemajuan di Jakarta. Ridwan Kamil bersama Suswono berkomitmen akan semaksimal mungkin membawa kemajuan untuk Jakarta. Masalah Jakarta tentu akan kami tampung, salah satunya dalam kegiatan namanya Reimajinasi Jakarta bersama warga. Karena kenapa namanya Jakarta baru? Karena ini pertanyaan seluruh dunia. Jakarta mau kemana pasca tidak lagi ibu kota? Ini adalah momen bersejarah yang harus dijawab. Tentunya dengan koalisinya sama dengan koalisi pemerintah pusat, siapa yang sangat diuntungkan bukan kami berdua, tapi warga Jakarta. Akan berlimpah komunikasi, bantuan, dukungan dari pemerintah pusat kepada kota Jakarta, karena gubernur, wakil gubernur, dan insya Allah pemerintah pusat akan satu frekuensi. Sebenarnya logikanya. Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta, maka akan satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Ridwan Kamil bersama Suswono menilai frekuensi itu akan menguntungkan warga Jakarta. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya atau Kim Plus secara resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju Pilgub Jakarta. Deklarasi itu dilakukan pada Senin 19 Agustus 2024. Demikian laporan Raisa Oktaviani, Asep Sutiawan, Garuda TV. Sementara itu peluang PDIP di Pilgub Jakarta makin kecil usai Koalisi Indonesia Maju Plus resmi mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Perjuangan Said Abdullah mengatakan PDIP Perjuangan berniat untuk mengusung Anies Baswedan dan Hendra Priyadi di Pilgub Jakarta. Ya mungkin nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendar orang keduanya gitu. Tapi untuk koalisinya gimana Pak? Ya kami lagi nyari. Tapi kan namanya usaha. Kalau gitu nggak usah ditanya dong. Kalau sudah Pak ini nggak bisa Pak, Pak ini nggak bisa Pak. Yang ditanyakan apa lagi? Pak Said, kalau dengan kondisi seperti ini, apakah nanti kemungkinan PDIP akan menggalang dukungan untuk mendukung calon independen ataupun kota kosong? Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua. Tapi udah ada komunikasi dengan Pak Anies belum? Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan bahwa Nasdem sudah berkomunikasi baik dengan Anies Baswedan dan telah sepakat menarik dukungan pada Anies dalam pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Deklarasi ini membuat peluang PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta makin kecil. Bagaimana proses pelaksanaan Pilgub Jakarta yang serasa pemilihan presiden telah terhubung secara virtual? Peneliti Perludem, yakni Iqbal Kholidin. Sampai bawah. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut dalam dialog. Ini telah terhubung.
Hah? Nggak denger aku, di situ ke distract banyak suara. Halo, selamat siang Mas Iqbal Khalidin. Halo. Halo, selamat siang Mbak. Iya, bisa mendengar Halo, suara ya, kami di saya studio? Bisa. Ini suara saya masuk nggak ya? Masuk Mas. Suara saya clear? Oke, clear Mbak. Siap. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pemirsa, kita langsung saja menuju dialog kami bersama dengan Mas Iqbal Khalidin selaku peneliti Perludem. Kita akan membahas terkait mengecilnya peluang PDIP di Pilkada Jakarta. Ya, langsung saja Mas Iqbal, bagaimana pandangan Perludem mengenai dukungan besar partai politik terhadap pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta? Oke, baik Mbak. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, jelas Mas. Silahkan. Oke. Ya, tentu pertama ini kami pikir sebagai bentuk anomali politik ya Mbak ya. Kami lihat kenapa kemudian seperti itu, karena memang ini menjadi unik sebagai arena kontestasi yang cukup pelik ya di Jakarta, dan kami lihat bahwa Ridwan Kamil ini bukan salah satu sosok yang memiliki elektabilitas yang paling tinggi ya, karena masih ada nama lain seperti yang kemudian kita bisa lihat di survei waktu itu di Kompas ya, pernah menyebutkan bahwa ternyata paling tinggi ada Anies, yang kedua kemudian Ahok, Ridwan Kamil ini hanya sekitar 8,5% kayak gitu. Tapi ternyata beliau yang malah diusung oleh koalisi tim plus ya. Jadi kami lihat bahwa ada bentuk anomali politik yang terjadi hari ini di Pilkada DKI ya, di Pilkada DKI Jakarta khususnya, yang kemudian ini cukup banyak membingungkan, dan tentu banyak yang berpikir bahwa ini tidak sesuai dengan bentuk keinginan masyarakat ataupun bentuk penilaian elektabilitas yang biasanya dijadikan patokan oleh setiap partai politik dalam mengusung calon-calon tertentu di kontestasi-kontestasi politik seperti itu. Ya, baik Mas, ini kan Ridwan Kamil dan Suswono sendiri juga sudah mendapatkan dukungan yang cukup banyak dari berbagai parpol. Nah, artinya dukungan kepada PDIP ini semakin mengecil begitu. Bagaimana tanggapan Anda melihat fenomena tersebut? Baik. Apa yang kemudian terjadi hari ini, Mbak? Kami kira itu akan menyebabkan tidak akan ada lagi partai politik lain yang mengusulkan calon itu, karena memang kalau misalkan di DKI ya, kalau misalnya mengacu dengan aturan yang berlaku, maka paling minimal partai politik yang mau mengajukan itu harus memiliki 22 kursi di DPRD ya, di DPRD DKI ataupun DPRD di daerah. Sementara sekarang PDIP hanya memiliki 15 kursi, sementara partai lain yang kemudian belum menentukan sikap seperti P3 ataupun Perindo itu hanya memiliki 1 kursi. Jadi ketika PDI sendiri menggalang koalisi dengan yang lain, kami kira itu tetap tidak cukup untuk mengajukan calon seperti itu. Sementara calon independen kan sudah ditutup juga kayak gitu. Jadi ini akan jadi kemenangan mutlak sebetulnya bagi Ridwan Kamil dan Suswono dalam pilkada di DKI Jakarta seperti itu. Oke, Mas Iqbal, ini kan banyak sekali dukungan dari berbagai parpol. Apakah nantinya ini akan mempengaruhi dinamika pilkada di Jakarta, dan ini juga dapat mempengaruhi independensi dari integritas calon dalam mengelola pemerintahan nantinya jika terpilih? Silahkan Mas Iqbal. Tentu Mbak, kami melihat bahwa ini menjadi ancaman yang cukup jelas terhadap demokrasi ketika kita berbicara dalam konteks check and balances ya, dalam pemerintahan. Yang pertama, ketika semua partai politik itu bersepakat untuk mendukung salah satu calon saja dalam eksekutif, maka yang kami khawatirkan bahwa yang pertama adalah tidak adanya check balances nanti ketika di pemerintahan. Otomatis tidak ada pengawasan berimbang terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif seperti itu. Terlebih kan ini juga representasi daripada isi daripada kursi yang ada di DPR ya, di DPRD di daerah. Dan jadi kami khawatir gitu nantinya kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh calon terpilih ya,
itu akan berimbas pada minimnya otokritik atau kemudian bentuk kritik yang dilakukan oleh publik ataupun masyarakat. Baik, Mas, menurut Perludem sendiri, apa tantangan terbesar bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam menjaga kepercayaan publik? Silahkan, Mas. Kalau berbicara dari latar belakang elektabilitasnya Ridwan Kamil yang tidak setinggi Anies, maka kami perlu lihat bahwa Anies Baswedan ini tetap mempunyai pengaruh yang cukup besar di Jakarta. Jadi ketika RK yang sebetulnya sudah menjadi jawara di Jawa Barat, kemudian pindah kandang ya ke Jakarta, maka RK harus membetawikan diri ya, bahasa seperti itu. Dia harus kemudian mampu menggait bagaimana masyarakat yang sebelumnya disatukan oleh Anies kayak gitu. Terlebih di Jakarta sendiri memang punya keresahan terhadap kepemimpinan penjabat sementara atau kemudian Pak Heru. Jadi kami kira RK harus bisa menjawab bagaimana multidimensi masyarakat di Jakarta, kemudian bagaimana menghilangkan atau kemudian mengganti corak kepemimpinan yang sebelumnya dibangun oleh Anies yang berorientasi pada pembangunan, kolaborasi, dan anak muda. Jadi, RK harus memiliki formulasi yang baru. Oke, baik Mas Iqbal, terima kasih atas waktunya. Ya, ini Mas Iqbal dari peneliti Perludem. Terima kasih Mas dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan belasan pendaki gunung nyaris dihantam material erupsi Gunung Dukono, Maluku Utara. Peristiwa mengenaskan tersebut terjadi saat para pendaki melakukan summit attack ke puncak Gunung Dukono pada momen hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu 17 Agustus lalu. Dari video yang beredar, terlihat para pendaki Gunung Api Dukono berlarian turun menyelamatkan diri saat Gunung Dukono mengalami erupsi. Para pendaki yang dekat dengan kawah Gunung Dukono itu langsung berlarian turun menghindari material erupsi tersebut. Pos pengamatan Gunung Api Dukono, Bambang Sugiono, menginformasikan kebenaran aktivitas pendakian belasan orang tersebut. Pihaknya menyebut para pendaki secara diam-diam mengambil inisiatif sendiri dan mendaki sampai titik pusat kegiatan kawah gunung. Erupsi diperkirakan terjadi di pagi hari ketika pendaki sedang berada di puncak. Sebagai informasi, status Gunung Dukono saat ini berada di level 2 waspada dan setiap saat mengalami erupsi. Aktivitas kegempaan yang terekam di seismogram berkisar sampai 200 lebih berupa gempa letusan. Para pendaki pun disarankan untuk melakukan observasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk submit ke area puncak gunung. Pemirsa, bus penumpang PO Sugeng Rahayu menabrak sebuah mobil di Jalan Raya Ngawi, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, kendaraan mobil terprosok masuk ke parit. Kecelakaan yang melibatkan bus angkutan umum dengan sebuah mobil ini terjadi di Jalan Raya Ngawi Mauspati, Magetan, tepatnya di Desa Kecamatan Geneng Ngawi pada Senin 19 Agustus 2024. Mobil bernomor polisi B2795 KON ini terperosok ke parit di tepi jalan raya. Bagian belakang samping kanan mobil ringsek usai ditabrak bus penumpang PO Sugeng Rahayu bernomor polisi W7499UP. Kecelakaan itu bermula saat bus Sugeng Rahayu jurusan Yogyakarta-Surabaya yang dikemudikan Agus Indria, 40 tahun, warga Kota Madiun, melaju dari arah Ngawi menuju Mauspati. Searah di depannya, sebuah mobil city car yang dikemudikan Sunario, 60 tahun, warga Kato Harjo, Kabupaten Magetan. Diduga kurang memperhatikan arus lalu lintas, bus menabrak mobil tersebut saat berusaha mendahului. Kerasnya tabrakan membuat mobil terperosok ke parit. Beruntung pengemudi mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Tapi nggak tahu, Pak. Di belakangnya sopir. Terus tahu-tahu gimana? Nggak tahu. Setahu Mas gimana tadi? Saya merem, Pak. Tahu-tahu? Tahu-tahu ya udah berhenti. Udah nabrak gitu. Terus apa yang Mas lihat tadi yang di sana? Mobil. Mobilnya? Masuk parit. Masuk ke parit.
tapi dengar suara tabrakan gitu. Dengar. Keras atau? Pelan Pak. Pelan. Masnya posisinya di belakang sopir pas gitu? Iya. Ah, terus? Anggeter ko nandiyan bae. Yo nganyo penting ajale kaya nanti tuh. Mau nyalip gitu? Lionya. Mau nyalip terus? Habisnya mau terus ya di depan itu kan kecepatan saya kalau biasa saja. Mungkin saya yang di belakang bis mandek itu terlalu bahkan titik yang sama niki mongkane di titik ini bis mandek itu terus niki biasa jadi rawan toh. Akhirnya gua ngalah. Pun tiga debat ngilang lari Jakarta nih kaget. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Petugas mengamankan kedua kendaraan, bus dan mobil untuk dibawa ke pos polisi terdekat. Kasus kecelakaan itu kini ditangani oleh Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Andik Ariwibowo, Garuda TV. Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas angkat bicara terkait terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso yang mendapat pembebasan bersyarat. Menurut Supratman, keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana. Ia ditahan sejak 30 Juni 2016 dan bebas murni pada Juni 2036. Namun Jessica Wongso dapat bebas lebih awal pada 18 Agustus 2024 karena mendapat remisi hingga 58 bulan 30 hari. Dengan pemotongan itu, Jessica sudah masuk syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, yakni sudah menjalani 2/3 masa hukuman. Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM yang baru saja dilantik Supratman Andi Aktas memberi respon dan mengatakan pembebasan bersyarat Jessica Wongso dimungkinkan karena adanya remisi setiap tahun. Semua ada dia kenanya kan 20 tahun ya. Nah, setiap tahun kan selalu mendapatkan remisi udah berapa. Kan ada syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat PB-nya dan itu dimungkinkan. Nah, menurut saya kalau keputusan diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Dirjen Lapas umpamanya untuk memberikan pembebasan bersyarat, tentu sudah memenuhi ketentuan ya. Karena kan prinsipnya kita bukan lagi sudah berbeda di zaman sebelum KUHP dulu. KUHP maksud saya. Kalau dulu pemidanaan itu adalah sifatnya adalah untuk balas dendam ya. Kalau sekarang kan konsepnya pemasyarakatan. Kalau ternyata pembinaan di pemasyarakatan itu sudah baik, maka tentu memungkinkan untuk dilakukan pembebasan bersyarat dalam bentuk kegiatan untuk bisa berada di luar walaupun masih tetap binaan dari lapas itu sendiri. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, penyebaran virus cacar monyet atau monkeypox di Afrika Selatan terus meningkat. Sejak Januari 2024 hingga kini tercatat 18.737 kasus telah terdeteksi. Menyusul penetapan status darurat kesehatan oleh otoritas setempat maupun Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Afrika melaporkan sejak Januari 2024 hingga kini tercatat 18.737 kasus POX yang terdeteksi. Bahkan dalam seminggu saja, CDC Afrika mendapat laporan kasus baru sebanyak 1.200. Angka tersebut mencerminkan kasus semua varian POX tidak secara khusus menyebut clade 1B, jenis baru yang lebih mematikan dan lebih mudah menular menurut WHO. Negara yang paling terdampak adalah Republik Demokratik Kongo. Tempat strain clade 1B baru pertama kali terdeteksi pada September 2023 yang melaporkan 1.005 kasus dan 24 kematian dalam 1 minggu. Sementara itu kasus pertama POX di luar Afrika tercatat minggu ini dan Swedia dan Pakistan. Diketahui WHO akan segera menerbitkan rekomendasi pertamanya oleh Komite Darurat Bersama dengan LSM untuk menyerukan peningkatan produksi vaksin.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung proposal Amerika Serikat untuk menjembatani gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Netanyahu juga disebut menekan Hamas untuk menyetujuinya. Setelah 3 jam pembicaraan dengan Perdana Menteri di Yerusalem pada Senin 19 Agustus kemarin, Antony Blinken mengatakan Netanyahu berjanji Israel akan mengirimkan tim untuk pembicaraan yang dijadwalkan berlanjut pada minggu ini, yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar. Blinken kepada wartawan mengatakan dalam pertemuan yang sangat konstruktif dengan Perdana Menteri Netanyahu. Netanyahu mengkonfirmasi kepada Blinken bahwa Israel menerima proposal bridging tersebut. Netanyahu mendukungnya dan kini Hamas berkewajiban melakukan hal yang sama. Blinken juga mengatakan jika Hamas dan para pemimpinnya benar-benar peduli terhadap rakyat Palestina yang ingin mereka wakili, maka Hamas akan mengatakan ya terhadap perjanjian ini. Blinken mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke Mesir dan Qatar untuk bertemu dengan para pemimpin kedua negara Arab yang telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam rencana gencatan senjata. Sementara itu, Hamas telah meminta mediator untuk menerapkan kerangka kerja yang digariskan pada akhir Mei oleh Presiden Joe Biden. Pemirsa, Donald Trump mengunggah gambar palsu bintang pop Taylor Swift di media sosial yang meminta masyarakat untuk memilihnya pada pemilu November 2024. Postingan Trump di Truth Social pada Minggu 18 Agustus kemarin menunjukkan Swift mengenakan pakaian merah putih dan biru dengan tulisan Taylor Swift ingin Anda memilih Donald Trump. Trump kemudian menulis saya menerima, sementara itu Taylor Swift belum secara terbuka mendukung seorang kandidat pada pemilu tahun 2024. Namun ia pernah mendukung Partai Demokrat. Penyanyi itu mendukung Presiden Joe Biden dan pasangannya Kamala Harris pada pemilu 2020. Harris akan secara resmi dicalonkan sebagai kandidat Partai Demokrat tahun 2024 pada konvensi nasional partai tersebut di Chicago pada minggu ini. Swift juga sempat mengkritik Trump dalam film dokumenter pada tahun 2020. Juru bicara Swift dan Trump sampai saat ini tidak segera menanggapi permintaan komentar yang ada di media sosial itu. Pemirsa, ribuan delegasi Partai Demokrat bertemu di Chicago guna resmi mencalonkan Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Minnesota Tim Walz sebagai calon presiden untuk Pilpres November. Bagaimana berlangsungnya konvensi tahun ini dibandingkan konvensi sebelumnya? Kita simak laporan tim VOA dari Chicago, Illinois. Chicago, di negara bagian Illinois, menjadi tempat berlangsungnya konvensi nasional Partai Demokrat tahun 2024. Kota terpadat penduduk ketiga di Amerika Serikat ini sudah berkali-kali menjadi tempat berlangsungnya konvensi. Chicago juga menjadi tuan rumah konvensi pada tahun 1968. Saat itu, agenda partai di dalam ruangan tak banyak mendapat perhatian jurnalis TV, yang saat itu masih medium relatif baru. Yang disiarkan langsung justru bentrok antara polisi dengan demonstran anti perang Vietnam di luar arena konvensi. Pada konvensi di kota New York tahun 1976, perhatian media tertuju pada cawapres pendamping Jimmy Carter sebagai capres, yaitu Walter Mondale. Konvensi berikutnya, tahun 1980, juga di kota New York, dilanda perpecahan internal partai. Senator Ted Kennedy menentang upaya pemilihan kembali Presiden Carter. Jimmy Carter akhirnya bisa bertahan, dan Senator Kennedy akhirnya mengaku kalah. The cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die. Konvensi kembali berlangsung di Chicago pada 1996. Diwarnai demo aktivis, mendesak kesetaraan rasial dan reformasi jaring pengaman sosial. Lalu di Denver pada 2008, pidato penerimaan nominasi oleh Barack Obama dipindahkan ke sebuah stadion olahraga untuk mengakomodasi membeludaknya peminat yang mencapai 84.000 orang. With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States.
Konvensi pada 2020 berlangsung virtual karena pandemi COVID dan resmi menominasikan Joe Biden sebagai capres. Selama beberapa siklus pemilu terakhir, Konvensi Nasional Partai Politik di Amerika Serikat biasanya hanya sekedar formalitas. Proses penetapan bakal capres menjadi capres resmi nominasi partai telah ditentukan dari serangkaian pemilu pendahuluan yang dilaksanakan bulan Januari hingga bulan Juni. Tapi dalam pemilu 2024, akhirnya Pilpres penuh dengan kejutan. Semula Joe Biden akan menjadi capres Partai Demokrat, namun akhirnya mundur dari pencalonan di tengah desakan internal partai. Jajak pendapat saat itu juga menunjukkan Joe Biden tertinggal dalam dukungan melawan kandidat Partai Republik Donald Trump, termasuk di sejumlah negara bagian penentu. Tapi sejak Biden mundur dari pencalonan, Wakil Presiden Kamala Harris yang menggantikannya sebagai capres menguat dukungannya dalam survei, termasuk polling oleh Morning Consult, meski selisihnya masih tipis. Konvensi tahun ini juga diwarnai sejumlah aksi demonstrasi dan telah diantisipasi oleh ribuan penegak hukum federal, negara bagian, dan lokal. I'm confident that our plan will provide a safe and secure environment during the DNC. Pejabat Chicago memperkirakan konvensi mendatangkan sekitar 50.000 orang dari penjuru Amerika, termasuk sekitar 4.000 delegasi yang akan bertemu di United Center 19 hingga 22 Agustus. Dari Chicago, Illinois, Taris Sirziman dan tim VOA. Nyoman Nuarta, desainer Istana Garuda IKN, jawab kritikan karyanya dicibir mirip kelelawar. Informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk pertama kalinya SPBU My Pertamina hadir di Kota Balikpapan dan juga di Indonesia. Kehadiran SPBU My Pertamina ini memberikan solusi kepada wilayah atau kota. Salah satunya Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN yang secara geografis tidak memiliki wilayah yang cukup luas. SPBU My Pertamina hadir pertama kalinya di Kota Balikpapan dan juga di Indonesia, tepatnya di depan Lapangan Merdeka Balikpapan. SPBU My Pertamina ini berukuran lebih kecil daripada SPBU reguler pada umumnya dan juga lebih besar dari Pertashop. Area Manager Communication Relation and CSR Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Arya Yusa Dwi Chandra mengatakan, kehadiran SPBU My Pertamina ini memang sengaja untuk menyiasati memberikan solusi kepada wilayah-wilayah atau kota-kota, salah satunya adalah Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN yang secara geografis tidak memiliki wilayah yang cukup luas atau geografisnya berbukit-bukit, sehingga kehadiran SPBU My Pertamina ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak. SPBU My Pertamina ini juga didirikan untuk memberikan akses BBM non-subsidi kepada konsumen atau masyarakat sehingga lebih mudah mendapatkan energi. My Pertamina saat ini sedang ada proses tambahan 4 unit, baik yang dikelola oleh Pertamina maupun oleh swasta.
Dan SPBU My Pertamina nantinya akan coba ditawarkan kepada para investor khususnya swasta. Kehadiran SPBU My Pertamina ini memang sengaja untuk menyiasati, memberikan solusi kepada wilayah-wilayah atau kota-kota seperti salah satunya kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN yang secara geografis tidak memiliki wilayah yang cukup luas, atau di sini kan geografisnya berbukit-bukit, sehingga kehadiran SPBU My Pertamina dengan ukuran yang lebih kecil daripada SPBU reguler ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan BBM. Dan SPBU My Pertamina ini juga didirikan untuk memberikan akses BBM non-subsidi kepada konsumen, kepada masyarakat, sehingga mereka lebih mudah lagi mendapatkan energi. Penyaluran BBM di SPBU My Pertamina yang ada di kota Balikpapan perharinya sudah mencapai 12.000 per liter, baik dari BBM jenis Pertamax 10.000 per liter per hari, maupun Pertamina Dex 1.500 liter sampai 2.000 liter per harinya. Dari Balikpapan, Apriansah, Johan Wahyudi, Garuda TV. Pemirsa, Nyoman Nuarta, desainer Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN, merespon semua kritikan yang menilai Istana Garuda mirip dengan Istana Kelelawar dengan santai. Menurutnya, jika berani tampil maka harus siap dikritik. Desain Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dirancang oleh Nyoman Nuarta beberapa waktu belakangan menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Tak sedikit pihak mengkritik Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, bahkan ada yang menyebutnya mirip kelelawar. Meskipun demikian, Nyoman tampak merespon semua kritik dan cibiran itu dengan santai dan bukan menjadi hal baru baginya dan karyanya. Nyoman mengungkapkan ini bukan pertama kali dirinya sebagai seniman menerima kritik. Nyoman juga mengatakan jika berani tampil maka harus siap dikritik. Terkait warna Istana Garuda sendiri, Nyoman mengatakan akan mulai berubah dalam minggu-minggu ini berwarna hijau kebiru-biruan. Ada yang nyebut kelelawar, barangkali belum pernah lihat burung elang kali. Nggak apa-apa, itu hak orang untuk menilai. Ya. Kita biasakan kalau kita berani tampil, ada kritik, ada apa ya, kita terima biasa. Nanti untuk warnanya sendiri itu Pak, kapan Pak berubah warna? Mungkin seminggu ini udah berubah itu, ya. Berubah menjadi hijau ya Pak? Ya, hijau kebiru-biruan. Oh, hijau kebiru-biruan. Nyoman juga mengungkapkan ada karyanya di Bandar Udara Baru di Ibu Kota Nusantara, yaitu sculpture Garuda Take Off setelah selesai. Warnanya cepat berubah menjadi hijau kebiru-biruan karena berdekatan dengan laut. Demikian laporan Apriansyah Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Pemirsa, 8 hari lagi Paralympic Games Paris 2024 akan diselenggarakan. Garuda TV secara resmi menjadi pemegang hak siar Paralympic Games Paris 2024. Paralympic Games Paris 2024 akan menjadi salah satu sorotan utama dalam dunia olahraga pada tahun ini. Saksikan tayangan Paralympic Games Paris 2024 melalui saluran digital Garuda TV, channel YouTube, dan live streaming di website Garuda TV. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Ayu Jelita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.